Shalom. Sebentar lagi saudara akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya dapat memberkati saudara. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitab saudara. Selamat menyaksikan. Pada saat hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat hari ini siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Pada saat hari ini saudara masih lihat wajah saya ya, karena itu karena kasih dan anugerahnya Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai yang ke-8. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama Yakobus pasal 1 ayat 2 dan sampai yang ke-8. Saya akan bacakan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ya, kita akan baca ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Mari kita akan baca bersama-sama. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ke-7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin saudara. Tema pada saat hari ini adalah bukalah hati. Tema pada saat hari ini, bukalah hati. Sekali lagi, mari kita katakan apa? Bukalah hati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berapa banyak yang kita sudah lalui di tahun 2020. Biarlah di tahun yang baru saat hari ini, pada di bulan Januari, kita mau belajar kembali. Bagaimana kita mau terus mencari Tuhan dengan kita membuka hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau mencari Tuhan. Bagaimana kita harus membuka hati kita? Ya, kita harus membuka hati kita, bukan kita belah dada kita, saudara. Ya, kalau kita belah dada kita bukannya kita membuka hati, tapi hati kita hancur ya. Tapi kita mau buka hati di dalam Tuhan. Ada dua bagian yang saya ambil. Yang pertama dengan iman yang menghasilkan ketekunan. Yang pertama dengan iman yang menghasilkan ketekunan. Apa saudara? Dengan iman yang menghasilkan ketekunan. Itu yang pertama. Bagian yang kedua, dengan hikmat kita dapat tenang. Dengan hikmat kita dapat tenang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan bagian yang pertama, bagaimana kita harus membuka hati kita. Ya, ada lagu dunia katakan, bukalah hati, jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Itu dia. Sama dengan kita pada saat hari ini. Di awal bulan Januari, kita masih ada di awal tahun 2021 saat hari ini. Kita mau buka kembali lembaran kita yang baru. Yang lama biarlah berlalu, tapi yang baru biarlah kita membuka hati kita dengan sungguh-sungguh. Karena dengan iman yang menghasilkan ketekunan. Kalau kita lihat firman Tuhan pada saat hari ini, dalam ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, ya kan, menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Wah, luar biasa saudara. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan sesuatu apapun. Itu dia saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yang pertama, dengan iman akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu akan menghasilkan buah.
buah apa saudara? Buah imanmu saudara, yang membawa kita mencari Tuhan lebih lagi. Kita mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Maka firman Tuhan pada saat hari ini, dengan iman kita, dengan apa sih? Dengan kesungguhan kita, dengan tidak kepura-puraan kita. Kita mari di awal Januari ini, kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita yang lemah, biarlah yang lalu kita tinggalkan. Kita yang sudah lama tidak membaca firman Tuhan, biarlah di tahun 2021 ini kita mau lebih lagi setia. Kita mau belajar taat untuk dapat mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Banyak sekali saudara kalau kan ya pasti kita punya HP ya saudara ya. Yang nggak punya HP boleh pinjam dengan tetangganya barangkali. Ya itu dia. Kalau tetangganya kasih, pinjam lagi sama tetangganya sebelah supaya dikasih pinjam. Untuk apa? Baca firman Tuhan. Ya di situ banyak renungan kata firman Tuhan. Tapi pada saat hari ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena firman Tuhan dikatakan dalam ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu bahwa menghasilkan iman itu menghasilkan ketekunan. Ya kan? Dan biarlah ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang. Biarlah kita mau menjadi buah-buah yang matang. Buah-buah yang bertumbuh. Untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Kita mau jadi buah-buah yang baik. Kalau kita merasakan buah yang baik ada dalam keluarga kita, akan damai sejahtera ada di dalam keluarga kita. Ya, coba saudara kalau saudara beli buah mangga. Kalau buah mangganya asam, gak enak kita makan, gak bisa kita nikmatin, pasti saudara katakan, wah gak enak dimakannya. Ya kan? Tapi kalau buah itu yang saudara rasakan enak, manis, pasti saudara rasakan, wah enak sekali, mari kita makan. Mari kita rasakan. Nah, demikian juga kita akan mau mendapatkan buah-buah yang baik. Buah yang baik itu apa? Dari diri kita. Maka iman itu harus bertumbuh dalam diri kita sendiri, dari pribadi kita. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Biarlah tetap semangat saudara. Kita mau terus maju di dalam Tuhan. Apa yang saudara lakukan pada saat hari ini, kerjakanlah untuk Tuhan. Itu adalah bagian yang pertama saudara. Bagian yang kedua, bagaimana kita harus membuka hati kita. Dengan apa? Dengan hikmat. Allah mengajarkan kita bagaimana kita harus berhikmat yang baik. Kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi jangan kita sembarangan untuk kita mau melangkah. Tapi kita mau waktu kita hikmat itu ada dalam hidup kita. Kita mau bersama dengan Tuhan. Kita mau melangkah dengan Tuhan. Pasti jalannya baik. Yang kedua kita akan lihat dalam ayat yang kelima, Yakobus pasal 1 ayat yang kelima dikatakan apa? Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi pada saat hari ini dikatakan apa firman Tuhan? Minta kepada Tuhan. Minta kepada Allah. Hikmat itu yang Tuhan berikan. Kita ingat Salomo saudara. Ya, dalam perjanjian lama dia nggak minta apa-apa. Tapi dia minta hikmat daripada Allah. Untuk memimpin bangsanya. Demikian kita juga. Kita seorang pemimpin. Kita seorang ibu rumah tangga, kita seorang pengusaha, kita yang bekerja, minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan akan berikan yang terbaik. Pasti. Hikmat itu gak datang sendirinya saudara, percayalah. Kalau kita bersama dengan Tuhan, jalan itu akan indah. Jalan itu akan mulus, karena firman Tuhan mengatakan, kalau minta dengan Tuhan hikmat itu, Tuhan berikan yang terbaik. Jalan itu tidak akan tersentak-sentak, pasti jalan itu akan mulus. Ada langkah Allah yang baik, ada jalan Allah yang baik. Kita minta kepada Tuhan. Jangan bimbang dengan adanya, oh iya kita dengar ini adanya COVID, adanya kecemasan.
tapi kita mau minta kepada Tuhan, pasti ada jalan keluarnya. Kita minta kepada Tuhan memimpin dalam hidup keluarga kita, memimpin kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Asal kita tidak melanggarnya ya saudara ya. Ya banyak sekali disuruh pakai masker, dia nggak pakai masker. Ya disuruh ditutup bukan ditutup ya, di leher yang dipakai. Nah itu dia, itu sudah melanggar saudara. Tidak taat, jangan salahkan ya. Makanya pada saat hari ini jangan kita melanggar. Itu baru melanggar dari kata orang, ya kan? Apalagi kalau kita melanggar perintah Allah. Wah, sangat takut. Dengan kesimpulannya pada saat hari ini, bagaimana kita harus membuka hati kita. Kesimpulannya dengan iman, yang kedua dengan hikmat. Kita lihat dalam ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Apa itu mendua hati? Orang yang bimbang, orang yang khawatir, orang yang takut, orang yang cemas. Adakah di antara kita? Hanya saudara yang tahu. Dan Tuhan yang lihat saudara. Biarlah pada saat hari ini, biarlah di tahun yang baru ini, jangan kita lagi kembali di masa lalu kita. Tapi kita mau terus maju. Jangan kita mendua hati, tapi kita bukalah hati kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bukalah setiap hati kami Bapa, jamah hati kami Tuhan, layakan kami, kuduskan kami Tuhan, untuk kami boleh hidup benar di hadapan-Mu. Jauhkan kami dari cobaan, jauhkan kami dari godaan. Janganlah kami mendua hati hidup kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus Kau jamah setiap hati kami, bagi kami yang mendengarkannya. Biarlah Tuhan Kau mau urapi kami semuanya. Kau mau urapi keluarga kami, Kau urapi pekerjaan kami, Kau urapi Bapa, kuduskan setiap apa yang ingin kami lakukan. Biarlah langkahnya bersama dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara jaga kesehatan terus. Ya, ingat ya apa yang dikatakan pemerintah. Kita harus taat ya. Demikian kita, kalau kita taat dengan orang, kita juga taat juga kepada Tuhan ya. Apalagi pemerintah yang Tuhan sudah utus, apalagi kita juga mau belajar taat akan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin.